Baiklah, praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini mengenai studi absorpsi perkutan obat secara in vitro. Pada praktikum ini diawali dengan prosedur kerja dari pembuatan kurva baku asam salisilat dengan membuat minimal 5 konsentrasi kurva baku asam salisilat, dilakukan scanning panjang gelombang optimum pada spektrofotometer UV vis, dibaca absorbansi masing-masing dari seri konsentrasi pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh pada langkah 2, dibuat persamaan regresi antara konsentrasi absorbansi, syarat nilai R minimal 0,990. Hal kedua yang dilakukan itu dengan mempreparasi membran tikus. Preparasi membran tikus dilakukan dengan mencukur daerah punggung tikus yang telah dikorbankan dengan pisau cukur, lalu digunting atau diambil kulit bagian punggung yang telah dicukur tadi dengan diameter minimal 3 cm, lalu diletakkan kulit yang telah dipisahkan ke dalam cawan Petri berisi larutan NaCl fisiologis hingga kulit dapat terendam dengan baik, lalu dipisahkan lemak yang tersisa pada membran kulit, lalu direndam membran dengan cawan Petri yang berisi dapat fosfat pH 6,8 selama 15 menit. Lalu dilakukan percobaan difusi. Percobaan difusi ini dilakukan dengan menyiapkan larutan akseptor buffer fosfat pH 6,8, lalu dikalibrasi alat Franz diffusion cell, lalu dimasukkan larutan akseptor hingga permukaan rata, diukur volume yang dibutuhkan, dimasukkan spin bar ke dalam alat, dikeringkan membran dengan kertas saring, jangan sampai menyentuh membran bagian dalam dengan tangan. Lalu disesuaikan diameter yang dipakai dengan permukaan lingkaran dalam alat Franz diffusion cell. Lalu dilakukan pengguntingan jika perlu, dioleskan secara merata 500 mg atau 5 ml sediaan pada membran, kemudian diletakkan membran pada daerah antara akseptor dan donor, lalu dikencangkan bagian atas donor alat, diperiksa apakah terjadi kebocoran, lalu dipastikan bahwa larutan akseptor menyentuh membran bagian dalam, ditambahkan 5 ml dapar fosfat pH 6,8 pada kompartemen donor. Dipastikan juga jangan sampai kering, dilakukan sampling sebanyak 2 mili pada menit ke-15, 30, 45, 60, serta jam ke-21, 22, 23, dan 24, atau jam ke-72, 73, 74, dan 75. Lalu dikembalikan larutan akseptor sebanyak 2 mili untuk menjaga kondisi zinc. Lalu dibaca absorbansi larutan sampel pada panjang gelombang maksimum kurva baku. Lalu yang terakhir dilakukan adalah dihitung kadar masing-masing waktu sampling dan dilakukan analisis. Data hasil pengamatan yang didapatkan adalah yang pertama diencerkan larutan induk. Setelah itu pertama-tama dicari nilai atau konsentrasinya dengan satuan ppm. Hasilnya 2,5, 3,75, 5, 6,5, dan 7,25 ppm. Setelah itu larutan induk ini diabsorbansi menggunakan spektrofotometer UV vis. Pada konsentrasi 2,5 ppm didapatkan absorbansi 0,235. Pada konsentrasi 3,5 ppm 3,75 ppm didapatkan nilai absorbansinya 0,289. Pada konsentrasi 5 ppm didapatkan nilai absorbansinya 0,432. Pada konsentrasi 6,25 ppm didapatkan nilai absorbansinya yaitu 0,508. Pada konsentrasi 7,5 ppm nilai absorbansinya 0,642. Setelah didapatkan itu dicari nilai regresi linearnya dari absorbansi terhadap ppm itu, lalu didapatkan grafik atau kurva bakunya. Selanjutnya data krim asam salisilat dengan absorbansi krim asam salisilat terhadap waktu.
Pada absorbansi krim asam salisilat didapatkan data pada menit ke-15 didapatkan nilai absorbansi yaitu 0,307. Pada menit ke-30 didapatkan nilai absorbansi yaitu 0,411. Pada menit ke-60 didapatkan nilai absorbansi yaitu 0,663 dan pada menit ke-90 didapatkan nilai absorbansi yaitu 0,78. Setelah itu dicari nilai regresi linear dari absorbansi terhadap waktu. Nilai regresi linear yang didapatkan adalah Y sama dengan 0,0111x ditambah 0,1225. Data absorbansi tersebut setelah didapatkan nilai regresi linearnya dapat digunakan untuk mencari kadar. Nah, kadar yang pertama yaitu pada menit ke-15 didapatkan kadar obatnya 0,1662 dengan persen kadarnya 0,00332. Menit ke-30 didapatkan kadar obatnya 0,2599 dengan persen kadar yaitu 0,0519. Setelah itu pada menit ke-45 didapatkan kadar obatnya 0,4869 dengan persen kadar yaitu 0,0978. Menit terakhir atau menit ke-60 didapatkan kadar obat yaitu 0,5923 dengan persen kadar 0,1184%. Setelah itu dibuat kurva baku atau grafiknya. Ini membahas tentang absorpsi obat dengan rute perkutan. Untuk absorpsi obat melewati rute perkutan itu berhubungan dengan lapisan kulit. Penggunaan obat dengan metode transdermal itu biasanya digunakan untuk menghindari first pass efek obat. Tetapi dalam rute transdermal yaitu melalui kulit itu memiliki beberapa hambatan dari lapisan kulit. Absorpsi obat perkutan ini merupakan penyerapan obat dari lingkungan luar ke dalam peredaran darah melalui membran kulit. Di sini digunakan membran kulit tikus karena struktur membran kulit tikus hampir mirip dengan manusia sehingga digunakan tikus dan tikus mudah untuk ditemukan. Obat yang akan dianalisis absorpsinya itu berupa asam salisilat. Jadi pertama dibuat kurva baku asam salisilat terlebih dahulu dan kemudian dianalisis di spektroskopi UV vis dan diperiksa panjang gelombang menggunakan asam salisilat. Dari kurva baku tersebut akan didapatkan persamaan regresi dan didapatkan nilai R. Berdasarkan literatur, nilai R yang memenuhi syarat itu melebihi 0,98 dan kita mendapatkan 0,983, berarti itu memenuhi persyaratan yang mengatakan bahwa kurva tersebut baik. Baiklah, kesimpulan untuk praktikum kali ini yang pertama, absorpsi perkutan dapat terjadi dengan melalui rute transdermal dan transfolikuler. Yang kedua, absorpsi perkutan dapat terjadi dan dipengaruhi oleh koefisien partisi, kelarutan, keadaan kulit atau membran, hidrasi membran, dan basis obat yang digunakan. Yang ketiga, kadar asam salisilat per satuan waktu semakin lama semakin meningkat. Hal ini dikarenakan berkurangnya tahanan membran atau kulit terhadap molekul obat.